I said, drop your gun! There. Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Film ini menceritakan tentang seorang pria yang dijadikan menjadi pasukan super oleh seorang ilmuwan, hingga pria tersebut sadar bahwasanya dia dibohongi serta dimanfaatkan. Mau tak mau pria itu pun melenyapkan si ilmuwan. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita tontonnya. Film dimulai di negara Kenya. Satu tim pasukan khusus yang pemimpinnya bernama Ray membebaskan seorang sandera yang ditahan teroris. I said, drop your gun! Film berlanjut, si Ray dan timnya pulang ke negaranya, dan si Ray sudah ditunggu pujaan hatinya. Tapi sungguh malang, besok paginya si Ray serta kekasihnya berhasil ditangkap seorang pria bernama Martin dan anggotanya. Si Ray pun merasa marah karena di depan matanya si Martin membunuh kekasihnya. Dia pun menyuruh si Martin untuk membunuhnya juga, karena kalau dia masih hidup, dia akan memburu si Martin lalu menghabisinya. Mendengar itu si Martin mengabulkannya lalu menembak si Ray. Film berlanjut, si Ray baru siuman di sebuah ruangan yang tidak dikenalinya. Hingga tak lama kemudian, dua orang masuk lalu mengenalkan dirinya, yaitu Dr. Emil, seorang ilmuwan, dan rekannya bernama si Kate. Si Ray pun tidak bisa menjawab saat Dr. Emil bertanya siapa namanya dan pangkatnya. Melihat itu si Dr. Emil pun menjelaskan kalau mayatnya didonasikan militer Amerika. Si Ray pun tertawa mendengar kata mayatnya, karena menurutnya sangat lucu, padahal jelas-jelas saat ini dia masih hidup. Dr. Emil pun memberitahu kalau si Ray adalah orang yang pertama yang bisa mereka hidupkan kembali dengan peralatan canggih mereka. Untuk meyakinkannya, si Ray pun dibawa ke laboratorium dan Dr. Emil memberitahu kalau tempat mereka berada saat ini bernama Rising Spirit Technology atau disingkat RST. Dr. Emil pun cerita kalau saat ini RST adalah aset penting milik Amerika dan mereka mendapat tugas untuk menjadikan prajurit lebih cepat dan kuat. Si Ray adalah salah satu contoh kemajuan terhebat saat ini. Untuk membuktikan omongannya, Dr. Emil menyayat tangan si Ray dan si Ray merasa kaget karena lukanya langsung sembuh. Melihat si Ray bingung, Dr. Emil menunjukkan serta menjelaskan kalau di dalam tubuh si Ray sudah dimasukkan nanorobot, dan nanorobot tersebut berfungsi menyusun ulang jaringan rusak dalam tubuh si Ray secara cepat. Tapi nanorobot tersebut butuh energi sendiri dan energinya tersedia di lab tersebut. Mendengar penjelasan si dokter, si Ray pun bertanya kenapa dia tidak mengingat masa lalunya. Si Kate pun menjawab karena identitasnya dirahasiakan karena perbuatannya di masa lalu. Selanjutnya si Ray dibawa ke ruangan. Di sana si Ray dikenalkan dengan mantan prajurit lainnya yang selamat setelah dibawa ke RST tersebut. Yang pertama adalah si Kate sendiri. Dia ini mantan pasukan amfibi, tapi saat bertugas di Suriah,
dia kena serangan kimia. Tapi atas bantuan RST dia selamat dan sekarang bernafas lewat alat yang diciptakan RST. Dan yang kedua bernama Tips, di mana dulunya dia adalah penembak jitu terbaik Angkatan Darat. Tapi saat tugas di Irak, matanya terkena mortir hingga buta. Lalu pihak RST mengganti matanya dengan mata buatan yang menghubungkan kamera ke saraf optiknya, dan sekarang sudah dapat melihat. Dan yang terakhir bernama Jimmy, mantan Navy SEAL. Dulu saat bertugas di Afghanistan, kedua kakinya terkena ledakan, jadi pihak RST membuatnya kaki baru. Malam harinya si Ray memutuskan meregangkan ototnya dan dia merasa takjub melihat kekuatan tubuhnya sudah seperti manusia super. Singkat cerita, saat minum bersama si Kate, tiba-tiba si Ray teringat kejadian di mana kekasihnya dibunuh. Si Kate berusaha mencegah si Ray pergi, tapi si Ray menolaknya. Melihat kepergian si Ray, Dr. Emil langsung menghubunginya dan menyuruhnya kembali, tapi si Ray tidak mau dengan alasan ingin mencari si Martin. Dan Dr. Emil pun panik setelah melihat identitas si Martin. Belum lagi si Ray mengatakan ingin mencoba sekaligus mempraktekkan kekuatan super yang ditanamkan di dalam tubuhnya. Dan si Ray merasa puas melihat apa yang dimilikinya saat ini, karena dengan gampang dia bisa membobol situs Interpol sekaligus melacak keberadaan si Martin yang saat ini berada di Hungaria. Singkat cerita, si Ray mencegat iring-iringan si Martin. Disinilah dia membuktikan kekuatan supernya, karena dengan gampang dia menghabisi si Martin serta pasukan yang menjaganya. Belum lagi si Ray tidak mempan ditembak. What? He's here! They finished it! Besok harinya, rekan-rekan si Ray sudah menunggunya untuk dibawa pulang ke RST supaya si Ray mengisi energi nanorobotnya yang melemah gara-gara pertempuran tadi malam. Film berlanjut, energi nanorobot dalam tubuh si Ray pun diisi. Di sini dia tidak menyadari kalau Dr. Emil ternyata memanipulasi ingatannya supaya si Ray membunuh target yang diinginkannya, yaitu seorang pria bernama Basir. Dan si Bayaris ini adalah orang yang dihubungi si Martin saat si Ray menyerangnya. Si Kate berusaha mengingatkan Dr. Emil supaya tidak memanfaatkan si Ray, tapi Dr. Emil berjanji ini yang terakhir kalinya. Setelah itu dia akan menjual si Ray ke penawar tertinggi. Film berlanjut seperti beberapa hari yang lalu. Si Ray keluar dari RST untuk menghabisi si Baris, karena yang terekam di otaknya kalau yang membunuh kekasihnya adalah si Baris. Padahal itu semua sudah dimanipulasi si Dr. Emil dengan kecanggihan teknologi ciptaannya. Dan seperti kemarin-kemarin, Dr. Emil menghubunginya lalu menyuruhnya kembali, dan jawaban si Ray sama dengan kemarin-kemarin, yaitu menolak. Singkat cerita, si Ray tiba di Inggris, tepatnya di depan markas si Baris. Salah satu anggota si Dr. Emil bernama Eric berhasil meretas CCTV di markas si Baris, dan mereka merasa kagum melihat si Ray pura-pura tewas saat ditembak pengawal si Baris. Di dalam markasnya, si Baris melihat kedatangan si Ray. Si Baris pun menyuruh anggotanya untuk memanggil programmernya yang bernama Wiggins. Hingga tak lama kemudian si Wiggins masuk ke ruangan si Baris sambil membawa koper.
Sedangkan di RST, lewat CCTV si Eric merasa kaget melihat kemunculan si Wiggins. Disinilah si Eric cerita kalau si Wiggins ini sangat jenius. Sedangkan di markasnya si Baris menyuruh si Wiggins untuk mengaktifkan senjata gelombang elektromagnetik ciptaannya karena si Ray sudah mendekati ruangannya dan menghabisi para pengawalnya. Tapi si Baris tidak sadar kalau dia dibohongi karena si Wiggins memberikan remote yang salah. Setelah si Ray menghabisi si Baris serta anggotanya, si Wiggins langsung memencet remote yang asli hingga mengakibatkan si Ray pingsan serta listrik yang ada di kota itu padam total. Film berlanjut, si Ray akhirnya sadar setelah si Wiggins menyetrum dengan tegangan tinggi. Setelah itu dengan gayanya si Wiggins mengenalkan dirinya sebagai pahlawan super, tapi kekuatan supernya di bidang coding. Disinilah si Wiggins cerita kalau dia adalah tawanan si Baris. Dia pun memuji kekuatan yang dimiliki si Ray, padahal dia sudah ditembaki tapi tidak kenapa-kenapa. Si Ray pun curhat tentang keanehan yang dialaminya belakangan ini, di mana pembunuh kekasihnya sering berubah-ubah. Mendengar itu, si Wiggins sadar kalau dari awal si Ray sudah dimanipulasi. Dia juga menceritakan tentang rumor yang didengarnya, di mana pembunuh bayaran menghabisi pengkhianat RST, dan ini seperti ajang balas dendam. Dan si Ray pun sadar kalau Dr. Emil memanfaatkannya serta membohonginya. Singkat cerita, di RST Dr. Emil menyuruh si Kate untuk mengurus si Wiggins karena sudah terlalu banyak tahu tentang mereka, dan si Wiggins harus dilenyapkan. Hingga malam harinya dengan gampang si Kate berhasil membawa si Wiggins. Film berlanjut, si Kate menemui Dr. Emil dan melaporkan kalau si Wiggins berhasil kabur. Mendengar itu, Dr. Emil langsung menyuruh si Eric untuk kembali memanipulasi otak si Ray kalau targetnya kali ini adalah si Wiggins. Kate langsung pergi secara diam-diam. Si Kate langsung pergi ke ruang simulator lalu merusak alat yang ada di sana. Disinilah kita tahu kalau ternyata si Kate dan si Wiggins sudah kerjasama. Dan si Wiggins langsung mengotak-atik komputernya hingga dia berhasil masuk ke otak si Ray, hingga si Ray pun terbangun. Setelah itu terjadilah adegan seru di mana si Kate dan si Wiggins membantu si Ray melawan Dr. Emil dan anggotanya. Dan sebagai langkah awal, si Kate menghancurkan ruangan server. And I am the only one who can rebuild. Okay. Akhir cerita, atas bantuan si Wiggins, si Ray berhasil selamat dari bom yang diledakkannya saat melenyapkan Dr. Emil. Film pun selesai.